here and there, will you? I recognize some. Hey guys, kembali lagi bersama gua di MVT 21. So, today Mimin akan merangkum sebuah film bergenre drama thriller yang menceritakan tentang sebuah insiden memilukan, di mana hal itu dialami oleh seorang violin wanita terkenal, yang dimana insiden tersebut membuatnya kehilangan penglihatan. Apakah kalian pernah membayangkan apa yang terjadi jika seandainya kita tak bisa melihat dunia karena buta? Selain menyedihkan, pasti juga akan sangat frustasi karena sehari-hari kita hanya bisa melihat kegelapan, iya kan? Film ini berjudul Cyclist tahun 2020. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. I found you an apartment near downtown. Can tell you all about it. Film diawali dengan seorang wanita buta yang sedang sendirian di apartemen. Dia berjalan sambil meraba-raba sekitar dan keluar menuju jendela. Tampaknya dia akan bunuh diri. Dari sini film pun baru dimulai. Scene kemudian berfokus pada seorang wanita yang bernama Ellen. Ia terbangun dari rumah sakit dengan keadaan mata yang sudah buta. Ternyata di suatu momen, tepatnya di malam hari, dia telah diserang oleh seseorang dengan menyemprotkan gas atau entahlah apa sampai membuatnya jadi buta permanen seperti sekarang ini. Momen itu terjadi tepat ketika dia pulang dari bermain biola atau nggak tahu habis ngapain. Intinya saat diserang, Ellen bawa biola. Tak mudah bagi Ellen menerima kenyataan pahit seperti ini. Hal itu membuatnya sedikit agresif dan suka marah-marah. Kakaknya yang berada di Jepang lantas mengatur agar Ellen dirawat sementara waktu oleh Clayton, seorang perawat yang sudah mahir di bidang pasien private seperti Ellen. Dia sudah punya pengalaman merawat pasien tunanetra, pasien lumpuh, dan lain-lain. Hal ini dilakukan dengan alasan keamanan, hingga pelaku penyerangan terhadap Ellen berhasil ditangkap dan diadili. Supaya Ellen lebih aman lagi nih, secara dia kan artis biola terkenal, maka detektif Bryce memindahkan Ellen ke apartemen baru untuk membuatnya lebih nyaman dan bisa beradaptasi dengan kondisinya sekarang. Detektif Bryce ini yang menangani kasus penyerangan Ellen. Sesampainya di apartemen baru yang bernuansa serba baby blue estetik banget, di apartemen itu dia ditemani oleh Clayton perawatnya untuk melakukan apapun, kayak ngasih tahu di mana kamar tidur, kamar mandi, meja makan, nonton TV, ngambil baju di mana, masakin makanan, dan lain-lain. Clayton juga ngasih tahu bagaimana caranya menghubungi kalau sewayah-wayah ada apa-apa. Misal, pencet nomor sekian untuk menghubungiku, pencet nomor sekian untuk menghubungi pusat keamanan, dan lain-lain. Setelah jam kerja selesai, Clayton akhirnya pulang. Karena gabut setelah Clayton pulang, dia berniat menghubungi saudaranya di Jepang atau teman dekatnya bernama Sasa. Karena Ellen merasa tidak nyaman di apartemen itu, dia merasa hampa dan kosong. Ketika dihubungi ternyata hanya bisa meninggalkan pesan suara, jadi nggak bisa yang telepon terus diangkat sama orangnya langsung tuh nggak bisa. Singkat cerita, pada malam harinya pas tidur, karena mungkin trauma dan sekarang Ellen gak bisa ngelihat apapun, bayang-bayang insiden itu terus menghantuinya, bahkan ketika ia tidur. Ternyata semuanya hanya mimpi atau dia hanya berhalusinasi saja. Keesokan harinya, sebagai seorang perawat yang sangat peka terhadap pasiennya, Clayton berinisiatif membawakan burung untuk menghibur Ellen kala kesepian. Clayton juga sedikit menceritakan soal ibunya yang berhubungan dengan burung itu. Mungkin ibunya dulu juga pernah kayak Ellen dan dihibur menggunakan burung. Nah, Clayton melakukan hal yang sama, siapa tahu cukup membantu. Hello. Put him here and there, will you? I recognize. Seperti biasa, karena jam kerja sudah selesai, masakin makanan sudah selesai, beres-beres juga sudah selesai, maka Clayton pun pulang. Sambil mengisi kegabutan karena lagi sendirian, Ellen mencoba belajar jalan menggunakan tongkat yang diberikan oleh Clayton. Yes, because I value my personal.
Ketika malam hari saat Ellen tidur, ia mendengar suara pintu terbuka. Karena merasa curiga, akhirnya dia mencoba menghubungi pusat keamanan. Ya, kayak sebangsa 911 gitu. Namun sama aja ketika ditelepon hanya bisa menyampaikan pesan suara. Gak bisa yang ditelepon kemudian langsung diangkat detik itu juga sama orangnya. Kan kelamaan kalau pakai pesan suara, nunggu balesannya kapan tuh lama, wong bahayanya sekarang. Akhirnya Ellen kembali tidur lagi karena sepertinya seseorang itu gak ngapa-ngapain. Sampai besoknya Ellen marah-marah sama Clayton. Gimana sih, aku semalam menelpon pusat keamanan, masa suruh pesan suara? Bagaimana ceritanya kalau aku dalam bahaya dan butuh bantuan secepat mungkin? Melihat Ellen marah, Clayton berusaha menjelaskannya secara sabar dan pelan-pelan kalau itu udah bener nomor pusat keamanan. Jangan-jangan kamu salah pencet. Akhirnya Ellen melupakan masalah itu. Pada suatu malam di hari lain, Ellen tak sengaja mendengar suara pria yang sedang memaki-maki wanita. Ellen mendengar melalui ventilasi udara dan suara itu terdengar cukup keras. Ellen merasa sepertinya tetangganya sedang dalam masalah. Sampai esok harinya Ellen ingin menghibur tetangganya. Sebenarnya dia sedikit ragu-ragu ingin mengirimkan undangan untuk ngeteh bareng di rumah. Namun akhirnya dia memberanikan diri menempelkan surat itu di depan pintu, berharap tetangganya akan membaca dan menyetujui undangan itu. Akhirnya setelah beberapa hari kemudian, tetangga apartemennya yaitu seorang wanita bernama Lena datang ke rumah dan ngeteh bareng. Ellen juga menceritakan kalau dia tak bisa melihat alias buta, hingga yang menyiapkan tehnya adalah Lena. Ellen kemudian memasak air. Sambil menunggu air mendidih nih, Ellen bertanya apa yang terjadi padanya semalam. Saat pertanyaan itu dilontarkan, Lena malah ketakutan dan tampak aneh. Dari sini Ellen mencurigai kalau Lena mengalami kekerasan fisik dari suaminya sendiri. Terbukti dari pipinya yang terkena goresan. Dari sini Lena makin panik dan sebelum pergi dia mengatakan kalau jangan pernah percaya pada siapapun. Akhirnya gak jadi ngeteh karena Lena keburu pergi melihat suaminya datang. Dari peristiwa Lena, Ellen sempat menghubungi detektif Brash untuk melaporkan hal tersebut. Intinya dia lapor kalau tetangga sebelah kayaknya ada KDRT deh, tolong dicek, takutnya nanti kenapa-napa gitu kan. Akhirnya pada keesokan harinya, detektif memerintahkan opsir polisi bernama Neyman untuk melakukan cross-check di kediaman Lena dan suaminya. Dari hasil cross-check itu, detektif menyatakan kalau keluarga mereka nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, baik-baik aja, ayem dan tentrem. Dari sini Ellen ngerasa aneh, apa iya? Padahal kemarin aku ngerasain ada luka di pipinya. Kenapa Ellen sepeduli ini? BTW aku belum cerita, Ellen ini janda, jadi dia dulu udah nikah dan cerai. Makanya kalau ada wanita yang dijahati suaminya, Ellen pengen bantuin dengan cara lapor tadi. Ternyata setelah dicek mereka nggak kenapa-napa. Karena masih penasaran, keesokan harinya ketika Clayton datang, Ellen bertanya, apakah kamu tahu tetangga sebelah? Apakah mereka beneran baik-baik aja? Clayton dengan muka polos menjawab, ya. Dia tahu, dan mereka baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa tuh. Terus Clayton ngomong, mungkin kamu begitu karena pengaruh kondisimu yang sekarang, jadi sering berhalusinasi. Ellen menampiknya kalau dia nggak sedang berhalusinasi dan dia benar-benar mendengar ada keributan. Ellen juga sering marah-marah di situasi ini, mungkin karena jenuh dan frustasi. Singkat waktu, seiring berjalannya hari, jam, tanggal, menit, detik, dan hubungan kita, Ellen mengisi hari-harinya dengan monoton. Beberapa kali dia juga berusaha menghubungi saudaranya dan teman baiknya Sasa, namun sejauh dia berusaha menelpon, tak pernah diangkat dan hanya menyisakan pesan suara. Hal itu membuatnya muak. Kok gak ada yang jengukin aku ya? Orang-orang pada kemana sih? Gak ada yang benar-benar peduli sama aku. Sumpah, aku benar-benar sendirian. Seiring berubahnya hari dan berjalannya waktu, Ellen juga semakin menyadari ada yang aneh dengan jendela di sebelahnya. Kenapa suara alarm selalu berbunyi di jam dan menit yang sama dan itu setiap hari? Alarm yang dimaksud itu alarm ambulans gitulah, geng. Nah, alarm itu selalu bunyi di jam dan menit yang sama dan setiap hari. Ellen juga merasa jendela di sebelahnya ini seperti ruang hampa kedap suara. Ellen mencoba menanyakan hal ini pada Clayton. Clayton hanya menjawab sekedarnya dan tidak ada penjelasan lebih mengenai hal ini. Parallel parking since the Ice Age, but looking. Malam harinya, tak sengaja Ellen mendengar suara biola yang pernah ia mainkan di salah satu pertunjukan. Hal itu membuatnya kembali teringat tentang kasus penyerangan yang menimpanya.
Esok harinya, Clayton memberikan Ellen sebuah laptop yang digunakan untuk berkomunikasi atau kalau pengen cari-cari info di Google atau apalah ya, nggak tahu ini apaan. Selain itu, Clayton juga ngasih tahu caranya pakai, sekaligus harus pencet apa aja dan gimana. Dari laptop tersebut, dia berusaha nyari informasi tentang suaminya Lena di Google. Suaminya Lena bernama Russell Ledge. Ellen mendengar ada seseorang yang naik lift dan cepat-cepat keluar. Ternyata itu adalah suaminya Lena. Dengan rasa amarah, Russell Ledge mengikutinya masuk rumah dan mengatakan, "Hei tetangga baru, tidak usahlah kau urusi urusan rumah tanggaku, urusi saja dirimu sendiri." Ellen yang ketakutan langsung menutup laptop karena barusan ia nyari informasi tentang Russell Ledge. Takutnya malah ketahuan dan urusan makin panjang. Karena takut, Ellen menghubungi Clayton dan Clayton gercep datang untuk nenangin Ellen. Pada suatu hari, Clayton seperti biasa datang ke rumah sambil berbincang-bincang ringan sampai pembicaraannya nyeletuk mengarah ke perasaan bahwa Clayton suka sama Ellen dan dengan lancang menciumnya juga. Ellen menolak, dia tak ingin ada hubungan lebih dari sekedar rekan kerja. Perasaanmu adalah urusanmu, bersikaplah profesional seperti biasanya. Intinya cinta Clayton bertepuk sebelah tangan. Ellen mengatakan kalau dia tak lagi butuh bantuan Clayton dan Clayton menegaskan bahwa Ellen masih membutuhkannya. Kemudian dia pun pergi. Beberapa hari kemudian, tepat di malam hari, Ellen mendengar ada seseorang yang masuk di kamarnya. Saat dikonfrontasi, seseorang tersebut langsung menyerang Ellen sampai tak sadarkan diri. Saat terbangun, Ellen mendapati paramedis bernama Rafferty tengah memeriksanya dan memastikan bahwa tidak ada bekas luka sama sekali di lehernya. Detektif Bryce kemudian muncul dan meyakinkan pada Ellen bahwa dari rekaman CCTV tidak terlihat ada orang yang masuk ke kamar Ellen. Dia juga menambahkan, dilihat dari bekas jejak TKP saat Ellen diserang, kemungkinan besar pelakunya adalah Sasha, padahal Sasha adalah teman baiknya. Ellen kaget, apakah benar pelakunya Sasha? Ellen syok dan makin terpuruk setelah mendengar hal tersebut. Ia pun memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari jendela apartemen. Namun sebelumnya ia menuliskan surat yang dia suarakan lewat laptop dari Clayton. Jadi dia ngomong terus otomatis bakal ketulis sendiri. Akhirnya setelah nulis, Ellen memutuskan lompat dari jendela. Beberapa menit setelah pingsan, Ellen terbangun. Tanpa disangka, ia sama sekali tidak mengalami luka sedikit pun. Malah anehnya, dia berada di ruangan kedap suara yang sangat gelap. Ternyata balkon kamar tempatnya berada selama ini bukanlah balkon sungguhan yang menghadap ke jalan. Jadi selama ini kita semua tertipu. Ellen meraba-raba mencari jalan keluar. Ia berhasil dan kembali naik ke jendela dan masuk ke dalam rumah lagi. Sambil marah-marah, syok gak ngerti lagi siapa yang melakukan ini padanya dan kenapa. Pada suatu hari, Lena main lagi ke rumah. Ellen menggunakan kesempatan ini untuk menanyakan sebenarnya tempat apa ini. Setelah dia berusaha bunuh diri, bukannya mati malah masih hidup dan terbangun di sebuah ruangan. Lena lagi-lagi gugup, ia menjawab kalau ini adalah rumah. Mereka melakukan itu untuk menyelamatkannya. Bagian ini kurang mudah dipahami karena Lena tiba-tiba pergi setelah suaminya datang. Car's waiting. Beberapa menit setelahnya Clayton datang. Ellen marah-marah dan menceritakan semuanya, menanyakan berulang kali ini tempat apa dan apa yang mereka lakukan padanya. Ada apa dengan Lena dan lain-lain. Clayton hanya menjawab ruangan itu dibuat hanya untuk proses adaptasi Ellen supaya lebih siap menjalani hari dengan kebutaan. Ellen berusaha tenang, ia menyuruh Clayton duduk dan biarkan Ellen yang menyiapkan minuman meskipun sangat amburadul. Setelah sampai di Clayton, Ellen sengaja menjatuhkan gelas yang hal itu memecah perhatian Clayton untuk mengambilnya dan Ellen dengan sigap memukulnya sampai pingsan. Di momen pingsan ini, Ellen mencari kunci yang disimpan pada celana Clayton dan menggeledah tasnya juga untuk menemukan apapun yang bisa digunakan. Ellen mengambil tongkat dan kunci yang sangat banyak. Ia mengotak-atik pintu sebelah dan akhirnya terbuka. Ternyata apartemen sebelah palsu, isinya malah kayak gudang gitu. Dari situ, entahlah, ini lumayan rada gak masuk akal. Hanya dengan meraba, Ellen bisa menyadari bahwa Clayton dan semua orang lain yang ia temui selama ini sebenarnya adalah satu orang saja. Tidak ada detektif Bryce, paramedis Rafferty,
Rafferty, Officer Neyman, Russell Ledge, dan lain-lain. Jadi semua orang itu Clayton lah yang memerankan. Terlihat dia punya seragam-seragamnya, ternyata Clayton berbohong. Jadi ketika Ellen butuh detektif, dia menyamar jadi detektif. Dia juga menyamar jadi suami Lena biar seolah-olah tempat itu beneran apartemen yang ada penghuni di sebelah-sebelahnya alias tetangga. Jadi yang memerankan Rafferty, Officer Neyman, Russell Ledge, dan lain-lain itu sebenarnya ya si Clayton ini. Dan si Lena ini barulah terungkap di belakang bahwa dia adalah adiknya si Clayton yang ngebantuin Clayton menyekap Ellen. Dan tampaknya menjadi mitra, setidaknya setengah bersedia dalam kegilaannya. Kalau setengah berarti dia nggak 100% mau sebenarnya. Dari sini juga baru terungkap kalau Clayton ternyata terobsesi oleh Ellen karena dianggap telah menyelamatkan hidupnya. Ia ingin berbalas budi menemani Ellen menjalani hidupnya yang baru. Di sini aku rada gak paham guys, mungkin dari kalian ada yang lebih tahu. Dan by the way, yang nyemprotin cairan gas biar buta ke mata Ellen ya si Clayton. Kalau bukan Clayton mungkin adiknya si Lena ini. Dari kejadian ini Clayton yang pingsan akhirnya bisa menangkap Ellen, tapi lagi-lagi Ellen berhasil menyerangnya. Ia dibantu Lena untuk mengambil cairan racun itu di ventilasi udara. Setelah berhasil dan Ellen tertangkap lagi, ternyata Ellen menelan cairan itu ke mulutnya, kemudian ia semprotkan ke mata Clayton yang sedang menyerangnya. Kejadian ini persis banget di film The Nun tahun 2018 yang akhirnya mata Clayton jadi buta. Kalau nggak bisa lihat apa-apa ya nggak bisa nyerang lagi kan. Akhirnya Lena menuntun Ellen ke jalan keluar yang menandakan Ellen sudah benar-benar bebas dan bisa pulang. 6 bulan kemudian, setelah kejadian membagongkan tersebut, Lena kembali hadir di atas panggung dengan biola kesayangannya, namun masih dengan matanya yang buta. Kemudian film pun tamat. Aku sendiri juga rada bingung sama endingnya, tapi intinya Clayton ini orang gila yang sangat terobsesi dengan artis, mungkin sampai bela-belain menguntit dan menyekapnya. Jadi setelah kejadian serangan itu yang ngerawat dan berlagak jadi dokter di rumah sakit sebenarnya juga Clayton sendiri, tepatnya di ruangan yang kayak gudang itu. Gila bukan? Orang kayak gini beneran ada ya? Nanya serius ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.